Orang-orang yang melayani itu orang yang harusnya sudah rohani, bisa rutin hidup dalam kesucian. Lebih penting baginya, saudaraku, bercintakan firman Tuhan, ya, suka akan hukum-hukum Tuhan lebih daripada duit. Coba kita baca Mazmur 119 ayat 14. Orang-orang yang melayani, biarpun pelayanan kecil, apalagi sebagai pimpinan, saudaraku, harus hidup dalam kesucian. Kesukaannya itu bukan duit. Kalau kesukaannya duit, dosanya pasti banyak, tersembunyi atau terang-terangan. Silakan baca Mazmur 119 ayat 14. Maka lebih suka aku akan jalan segala hukum-Mu daripada sukaku akan segala harta benda. Saudara lihat, dia lebih senang akan hukum-hukum Tuhan lebih daripada harta benda. Tetap perlu harta benda, tapi itu nomor 2. Dapat puji Tuhan, tidak dapat tetap puji Tuhan. Saudara lihat, saudaraku, tapi nomor 1, kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau, tidak dapat, terus tekun, sembahyang, minta, pasti diberi. Oh haleluya. Saudaraku, firman Tuhan juga bilang berpada, lebih baik cuma punya sedikit, tapi ayam lan tentrem, ada sejahtera dari Tuhan, bukan ayam tentremnya dunia. Namanya bisa sama, sejahtera, tapi ini sejahtera dari Tuhan, ya, daripada kaya penuh dengan persoalan, penuh dengan onar. Coba kita baca Amsal 15 ayat 16. Ini akan menjadi pendirian dan cara hidup orang yang bisa berpada. Saudaraku, silahkan. Sedikit harta yang disertakan takut akan Tuhan itu terlebih baik daripada mata benda yang besar disertakan percintaan. Saudara lihat, sedikit tapi dengan takut akan Tuhan itu lebih baik daripada banyak. Wah, tapi banyak problem, onar, ribut. Saudaraku, ya, beberapa orang menjanjikan ikut Tuhan pasti jadi kaya katanya. Saudaraku, itu tidak sesuai dengan firman, ya. Saudara lihat Lazarus, duduknya di surga setingkat dengan Abraham. Lah kenapa jadi pengemis? Dan makanannya pasti kurang, mati dulu. Orang kaya itu hidup sehat, gizi makanannya cukup. Lah kenapa? Saudaraku, jangan tertipu oleh pengajaran yang salah. Saudaraku, hidup berkelimpahan, teori-teori kemakmuran. Saudaraku, kenapa satu kok limpah, satu kok tidak? Tuhan adilkan semua limpah. Tidak. Tuhan tetap adil, tapi orang menerima itu sesuai dengan keadaannya. Lah kalau anak kecil minta pisau diberi, namanya membunuh dia. Tapi kalau di dapur bilang kita butuh pisau 2, ya dibelikan. Saudaraku, jadi tidak sama. Kalau uang itu menyebabkan dia jauh dari Tuhan, bahkan hidup dalam dosa, ya Tuhan tahankan. Kalau orangnya masih ngotot, ya minta sama setan. Beberapa orang pergi Gunung Kawi cari kesugihan, atau cari jalan sendiri, masih bisa. Buktinya di dunia banyak orang kaya tanpa Kristus. Tapi karena cinta uang, akhirnya neraka. Ada 2 jalan sempit dan lebar. Jalan lebar itu uang, segala-gala kuncinya uang, tapi binasa. Jalan sempit berpada, selamat, masuk sorga. Saudaraku, jadi kita harus bisa membedakan hal ini, saudaraku.
Tidak semua Kristen harus jadi kaya. Itu keliru, saudaraku. Allah adil, tapi tergantung dari masing-masing. Kalau dia bisa punya kemampuan menanggung uang, nanti kita lihat sebentar, Tuhan beri. Dapat gaji besar, tidak salah. Tapi jangan tamak, jangan ingin uang, jangan ingin kaya. Saudaraku, jangan ingin kaya. Itu firman Tuhan, bukan berarti tidak boleh kaya. Kalau Tuhan beri kita kaya, kita kerja dengan prestasi yang baik, kita dapat keuntungan, puji Tuhan. Tuhan memberikannya, boleh. Tapi karena ingin kaya, lalu bohong, lalu dusta, lalu nyerobot, itu jadi dosa. Cinta uang itu akar segala jenis kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Sebab itu kita harus berpada. Saudaraku, kita ini cuma bendahara. Dipercaya uang sedikit atau banyak, tidak apa-apa. Saudaraku, bendahara sama bendahara tidak perlu saingan. Saya dipercaya uang sekian miliar, loh saya kok cuma berapa juta. Saudaraku, terserah majikannya. Saudaraku, yang penting jujur, taat. Begitu dalam hal uang. Saudara lihat, ada banyak perkara. Daging ini protes, kita bilang tidak, cocokkan dengan firman Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, kita hidup baru, bebas dari dosa, dan bisa menggenapi firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang, orang yang ingin lekas jadi kaya, dia akan jatuh dalam banyak pencobaan. Dia akan terjerat. Saudaraku, kita lihat Lazarus, itu orang yang pengemis yang sangat miskin, ya. Keadaannya belum berubah, tapi dia penuh sukacita, rohaninya indah. Kenapa bisa bilang begini? Sebab terakhir dia duduk dengan Abraham. Itu tingkat yang boleh dibilang tinggi sekali, saudaraku. Saudara lihat, pasti Tuhan tidak salah menempatkan. Karena dia sungguh-sungguh, biarpun dia seorang pengemis, dia ada sejahtera. Seperti contoh yang tadi kita lihat, dunia melihat saya ini bergumul sendirian. Wah, sial, celaka. Tapi sebetulnya berkat Tuhan limpah. Dia penuh terima kasih. Kalau mata jelek bisa begitu. Si Lazarus penuh terima kasih, sukacita, rohaninya tumbuh. Terbukti dia duduk dengan Abraham. Saudaraku, padahal sikonnya tidak berubah. Sampai mati tetap pengemis. Apa Tuhan tidak bisa membuat dia jadi kaya? Bisa. Bagi Tuhan uang itu tidak lebih dari kerikil. Tuhan bisa memberi sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya kerikil di halaman, lalu orang ambil satu, tidak jadi problem. Mungkin anak-anak ambil sedikit, berapa biji kerikil, ya sudah. Saudaraku, lain kalau emas. Biarpun kecil, jadi persoalan besar. Lazarus tetap miskin. Saudaraku, kenapa? Sebab Tuhan baik. Tuhan tahu lebih dulu. Kalau Lazarus dijadikan kaya seperti Salomo, wah, bisa bejat dia. Salomo saja jadi begitu rusak sampai Tuhan marah. Dan Tuhan lihat, kalau begini nanti jadi kepalanya neraka. Saudaraku, terpaksa Tuhan biarkan. Saudara lihat, Tuhan memberi sesuai dengan kemampuan. Kekayaan itu tanggungan. Orang ada yang
dikasih 1 bulan 5 juta pas, ada yang dikasih 15 juta masih baik, ada yang dikasih 100 juta tetap indah, tapi ada yang dikasih 100 juta sudah tidak pernah ke gereja, sudah tidak pernah baca Alkitab. Wah, peralatannya, rekreasinya, macam-macamnya sudah begitu banyak. Karena itu Tuhan memberi yang pas, saudaraku, sesuai dengan kemampuannya. Kalau Lazarus dijadikan seperti Salomo, bisa-bisa dia di neraka. Sebab itu Lazarus sampai mati, biarpun dia rohani, biarpun dia ada sejahtera sukacita dari Tuhan, tetap miskin. Mungkin saudara bilang, waduh saya tidak mau seperti itu. Itu nyanyiannya Lazarus sudah sekarang tidak kedengaran. Orang takut, saudaraku. Sebab saudara masih ingat nyanyiannya Lazarus? Biar saya miskin di sini. Itu Lazarus. Tapi kaya di sorga. Meski diolok di sini, tapi mulia di dalam sorga. Jarang yang mau nyanyi begitu. Dulu masih sering kedengaran ini. Rata-rata tingkat ekonomi dulu masih rendah. Sekarang lagu ini sudah tidak dibutuhkan, malah ditakuti. Tuhan tidak salah. Lazarus jadi indah untuk abadi. Dia tidak merasa sedih seperti orang yang cacat tadi. Orang melihat saya ini seperti bergumul sendirian, seperti sial cilaka. Padahal saya bisa rejoice, bisa sukacita. Saya diberkati Tuhan dan penuh syukur. Jangan bersungut-sungut. Saudaraku, memang Salomo, karena Daud bapaknya itu raja dan diberkati Tuhan kaya, ikut kaya. Meskipun ternyata Salomo jadi rusak, tapi akhirnya dia masih bertobat, masih selamat. Andai kata si Salomo tidak dijadikan anaknya Daud, saudaraku, mungkin apalagi kalau jadi Lazarus, bisa-bisa tidak karuan. Saudaraku, bisa-bisa masuk neraka. Tapi permulaannya Tuhan lihat masih indah, dan dia belajar banyak firman Tuhan. Akhirnya meskipun jatuh, dia masih bisa bertobat kembali. Saudaraku, jadi Tuhan itu tahu. Waktu terakhir Salomo memberi pernyataan, coba kita baca pernyataannya Salomo, Amsal 30 ayat 8. Tuhan, jangan jadikan aku kaya, jangan jadikan aku Lazarus yang miskin, tapi pas-pasan saja. Sebab pasnya itu jalan yang gemilang sampai akhirnya jadi indah. Itu jalannya Lazarus. Lazarus tidak berubah keadaannya, tidak ada tanda-tanda masa depan yang bagus, tapi jalannya Lazarus itu jadi seperti Abraham. Bukan main. Bapaknya orang percaya. Terakhir baru Salomo, saudaraku, sadar. Kita baca pengakuan Salomo, Amsal 30 ayat 8. Silakan. Jauhkanlah kiranya daripadaku segala sia-sia dan bohong. Jangan apalah berikan daku kepapaan atau kekayaan, melainkan peliharakanlah aku dengan rezeki yang cukup. Saudara lihat, jangan beri aku terlalu banyak, saudaraku, terlalu sedikit, tapi sudah terlambat. Dia berbuat banyak dosa, rusak rencana Allah. Secara rohani, Salomo ini sudah cacat. Saudara lihat, saudaraku, Tuhan murka, marah sama Salomo. Juga Samson, Tuhan marah. Saudaraku, akhirnya Samson juga bertobat. Saul tidak bertobat. Yudas
tidak bertobat. Saudaraku, beberapa tidak bertobat dan binasa. Apalagi bunuh diri itu dosa, langsung masuk neraka. Sekalipun yang dibunuh dirinya sendiri itu pembunuh. Saudaraku, karena itu kita lihat Salomo, dia sadar, ya. Saudaraku, jangan mengeluh. Tuhan tidak pernah keliru, tidak ada kebetulan. Sikon itu juga kelihatannya mendadak tidak karuan, tapi Tuhan menguasai satu persatu. Luar biasa. Dia Allah yang maha kuasa, dan kita tumbuh dengan Tuhan, ya. Saudaraku, Lazarus ini contoh yang paling ekstrim, sampai mati tetap miskin. Biasanya kalau seorang sudah bisa dipercaya, ditambahi oleh Tuhan. Tuhan juga perlu bendahara. Untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak kirim emas bungkalan dari sorga, ketepuk begitu jatuh di gereja-gerejanya. Tidak. Tuhan pakai bendahara-bendahara sekaligus mengolah. Saudara lihat, kita ini cuma bendahara Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan berapa banyak yang Tuhan percayakan pada kita, baik uang, baik kepintaran, baik pengalaman, baik segala keadaan. Harus bertanggung jawab. Dan kalau satu orang bisa dipercaya, dia bisa dipercaya, Tuhan akan tambahkan sebanyak yang bisa dipercaya. Saudaraku, apalagi dalam masa-masa yang sulit, saudara lihat rasanya kesukaran di mana-mana, sehingga pekerjaan Tuhan itu bisa macet. Tuhan tetap perlu bendahara, dan siapa yang kena dipercaya, Tuhan akan digerojok, saudaraku. Tidak sulit, tapi Dia tidak memberi dengan cara yang salah. Oh, haleluya. Bendahara kalau mengeluarkan tidak bikin syarat, kamu harus mengangkat saya, menghargai saya, kamu harus ingat siapa yang memberi. Oh, tidak. Kalau direktur bilang bayar 100.000, 100 juta, 100 miliar, sudah dia dengar, dikerjakan. Dan orang seperti ini dipercayai. Luar biasa, itu salah satu pelayanan. Kita ini bendahara dari Tuhan. Selain jangan cinta uang, itu akarnya segala jenis kejahatan. Saudara lihat, oleh karena itu dalam menghadapi segala perkara, tetap di relnya Tuhan, ya. Tetap dalam kesucian, dan kita akan mengalami rencana Allah yang indah. Kesucian di hadapan Allah makdasyat. Itu secara sistematis, artinya di mana saja, dalam hal apa saja, kapan saja, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dahsyat, DSY. Saudaraku, kita harus benar. Kalau kita mau di dalam rencana Tuhan yang gemerlapan, termasuk segala segi, dalam hal apa saja, di mana saja, kapan saja. Saudara lihat waktu diterangkan dalam khotbah yang lalu 4257 tentang meterai setan. Meterai itu bukan chip. Ada yang takut vaksin katanya diberi chip. Memang ya sulit ya, sebab chipnya itu sangat halus. Dan bagaimana, masih saya belum bisa mikir. Saya bukan ahli teknik atau komputer, saudaraku, tapi rasanya sulit. Sebab vaksin itu disuntik dengan alat suntik, jarumnya kecil biasanya. Saudaraku, bukan jarum nomor 1, 2 yang gede-gede begitu. Ya kecil-kecil, sehingga tidak sakit. Tapi jangan takut. Meterai antikris bukan chip, tapi roh mamon. Roh mamon, jadi mereka bisa membuat orang itu sampai tergila-gila dengan uang. Dan ini musuhnya Allah. Kamu pilih mau menyembah mamon atau Allah.
cinta uang itu akarnya segala jenis kejahatan. Saudara dengan saudara warisan karena uang bisa membunuh. Saudaraku bisa berkhianat, bisa berzina gara-gara duit. Berzina begitu banyak, saudaraku. Kesombongan, kebencian. Mamon itu akarnya segala jenis dosa. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Saudaraku, dan kalau orang itu diisi dengan roh mamon, sudah orangnya ini jahat, a man of sin, paling sedikit tingkat 2, sudah banyak tingkat 3. Zaman antikris minggu ke-70, karena orang kalau main-main ragu-ragu, separuh-separuh, mendua, bercabang, pasti hanyut. Terseret dalam dosa, meningkat begitu cepat, bahkan akhirnya dia bilang, aku tidak suka lagi sama Tuhan. Orang yang sudah mabuk dengan anggur lama tidak suka anggur baru. Saudaraku, itu jadi kenikmatannya dan dia makin jahat. Saudara, kalau ini dua sudah kuat, orangnya dan setannya, kekuatannya itu besar. Kuasa gelap itu punya kuasa, saudara. Orang pakai kuasa gelap itu, saudara lihat, bisa jalan di atas api, ditembak gak mati, ditusuk-tusuk tidak apa-apa, macam-macam. Dan dia bisa pakai kuasa gelap mempengaruhi, sehingga orang bisa rebah kena kuasa gelap, bisa jadi celaka, macam-macam. Dan ini antikris mengumpulkan orang-orang, dimeteraikan dengan roh setan, mereka itu jadi kuat. Antikris punya pasukan yang besar, apalagi kalau orangnya dipelihara sampai dosanya sempurna. Saudaraku, setan-setan masuk, lalu muncul miliaran iblis. Saudara bisa bayangkan, kalau satu iblis, sekarang itu cuma satu iblis, banyak setan, saudaraku. Tapi akhirnya rencana setan supaya manusia itu dengan roh setan bisa jadi seperti dia. Dia tetap kepala, sama seperti Kristus, kita akan jadi seperti Kristus. Setan juga bilang, pengikutku harus jadi seperti aku. Nah, kalau ada, saudara bayangkan, kalau ada 2 miliar iblis, ini angkanya saya tidak lihat berapa yang bisa jadi seperti iblis. Banyak loh saudara, sebab selalu jalan lebar lebih banyak orangnya dari jalan sempit. Dan miliaran iblis-iblis ini menghadapi Allah. Itu yang dikerjakan setan, antikris. Jadi orang itu dimeteraikan dengan roh setan, dengan dia sendiri dosanya tingkat 2, tingkat 3, lalu pasukannya iblis dari seluruh dunia. Saudaraku, luar biasa.